Gue yakin sebagian besar kalian pasti tahu Gunung Gede. Gunung Gede adalah salah satu gunung favorit terutama bagi warga Jawa Barat. Di perjalanan ini, gue akan mendaki Gunung Gede bersama teman, adik, dan sepupu gue. Oh iya, kali ini gue akan mendaki lintas jalur via Cibodas ke Putri. Jam 4 subuh, gue mulai mendaki. Dikarenakan kami ingin mengejar waktu sebelum turunnya hujan, kita bisa sampai di kandang badak untuk camping di sana. Gue mencoba untuk mendaki Gunung Gede Parangu. Jadi naik via Cibodas, turun via Putri. Ini baru jalan dari base camp. Ya baru sekitar 5 menit lah dari base camp. Ini adalah pendakian gelap pertama gua. Biasanya gua mulai mendaki itu pagi setelah muncul matahari. Tapi, selain karena kami ingin mengejar waktu agar cepat sampai ke tempat camp sebelum gelap lagi, faktor lainnya adalah karena kami mendaki lintas jalur yang membuat perjalanan akan lebih panjang dan berat. Tepat di jam 6 pagi, gua dan rombongan sampai di Telaga Biru. Sejuk rasanya, damai sambil diiringi suara gerimis hujan, sungguh menenangkan dan bikin gua nyaman berlama-lama di sini. Sambil menunggu hujan reda, gua pun sedikit ambil momen foto dan video di Telaga Biru ini, karena setiap detik sangat berharga kalau dilewatin begitu aja. Gua lanjut perjalanan lagi dengan menggunakan jas hujan, karena memang hujan yang semakin deras. Pemandangan di Rawa Gayonggong pagi ini sangat indah di mata gue. Bikin pemandangan terasa sangat sejuk dan tenang banget. Kabutnya kelihatan di sini. Ini udah sampai di jembatan Gayonggong. Kabutnya kelihatan. Cakep. Lanjut lagi. Nah ini nih pohon gayonggongnya nih. Itu pohon yang gatel ya katanya sih gatel ya gitu. Jangan sampai kena ya. Oke. Lanjut kita jalan lagi guys. Jembatannya cukup panjang sih. Ini udah sekitar 10 menit lah di jembatan. Setelah melewati panjangnya jembatan Rawa Gayonggong, gua dan teman-teman beristirahat di pos Panyancangan. Sambil berteduh sebentar, kami kembali mengatur nafas dan menikmati suasana di sini. Kami kembali lanjut perjalanan santai menuju ke pos selanjutnya dengan obrolan dan candaan tipis di pendakian yang termasuk penting buat gua. Biar nggak capek-capek banget dan biar suasana nggak serius-serius amat lah ya. Jadi gitu teman-teman. Si tiba-tiba. Banyak tingkahnya nih orang. Sekarang gua di Batu Kukus 1. Jarak ke Batu Kukus 2, Batu Kukus 3 itu nggak terlalu jauh. Setelah Batu Kukus 3 kita ketemu air panas. Nah di situ enaknya bisa nyemplungin kaki ke air panas tuh. Tapi katanya sih panas banget ya.
orang baik itu ketika dia melakukan sesuatu yang baik tanpa ada siapa-siapa yang ngeliat. Itu buat orang. Kadang ada orang ngelakuin ini tapi pengen juga buat sama orang gitu kan. Pokoknya lu adalah di saat nggak ada siapa-siapa, Iya. di saat lu sendiri. Siapa Itu sendiri diri, jati diri lu itu lu bener-bener. sendiri. Apa yang lu lakuin saat lu sendiri berarti lu kayak gitu ya, itu jati diri lu. Iya. Jadi gue bang lu ribet lu ngomong. Dia lu egois atau tidaknya bisa dinilai dari situ gitu kan. Bisa menahan ego apa enggak, bisa menahan. Terjadi perbincangan yang cukup berat kayaknya. Setelah lanjut menanjak, akhirnya gue ketemu juga sama air panas. Gue singgah sebentar sambil mencoba membasahi kaki yang ternyata enak banget ya. Gak cuma basahin kaki, kami juga menyempatkan untuk ngopi sambil menunggu Rido merem sebentar. Ngantuk banget katanya. Dan kami melanjutkan perjalanan yang sudah tidak lama lagi akan sampai di tempat camp. Pendakian ini kami bawa santai, banyak jeda, banyak berhenti bukan karena lemah, tapi karena kami mau benar-benar menikmati perjalanannya. Soalnya kalau dipaksa yang ada malah capek dan perjalanan lewat begitu aja. Kayaknya biarin deh. Boleh bang dipetik bang? Tahu dah gua nggak tahu deh. Boleh dipetik apapun itu yang berbentuk buah di sini boleh petik. Cuman ini gua nggak tahu ini boleh dimakan apa enggak. Petik enak. Coba, biru nggak? Enggak. Gue ngerinya gatal apa gitu bang. Keracunan. Langsung biru. Sendiri jadi apa? Sembelang. Akhirnya alhamdulillah sampai di kandang badak tempat camp. Setelah hampir aja sampai di tempat camp, baterai gue lowbat, jadi gak sempet rekam pas waktu bangun tenda. Waktu berjalan saat tenda udah jadi, kami pun beristirahat dan masak ala kadarnya untuk mengisi perut yang sudah mulai lapar lagi. Dan kami memutuskan untuk tidur lebih cepat, karena besok pagi kami harus mengejar waktu untuk summit jika cuaca memungkinkan. Ternyata waktu kami bangun, hujan semakin deras dan tidak memungkinkan untuk kami berjalan sekarang, karena kami harus beres-beres tenda dulu, sedangkan untuk bergerak aja rasanya malas banget. Yuk, sikat. Terus.
Tapi apa boleh buat, kami harus melawan rasa malas itu sebelum waktu terus berjalan cepat. Kami bergegas naik ke puncak dengan keyakinan penuh untuk berjalan melintasi jalur Gunung Gede. Dengan segala tenaga yang kami masih punya, kami paksa untuk kembali berjalan walaupun keadaannya beda dengan yang kemarin. Karena hari ini kami melewati jalur yang lebih menanjak dan lebih curam, sambil membawa carrier yang tentunya lebih berat isinya dari yang kemarin. Tenda basah, baju basah yang memang pasti akan lebih berat dibanding saat kering. Ya dulu. Kalau gua bilang kacang kulit, kalian ngomongnya kadang senang, kadang sedih. Kadang senang, kadang sedih. Gua gini, kadang senang, kadang sulit gitu. Ya, gua kacang kulit deh. Wes. Kacang kulit, kadang senang, kadang sulit. Perjalanan cukup panjang dan kami tetap dengan ritme yang sama. Santai, tanpa harus meninggalkan masing-masing dari kami. Perjalanan entah berapa jam sudah kami lewati, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Gede. Dengan cuaca yang masih berkabut sama seperti kemarin, gue sempat dapat sedikit pemandangan kawah dan Gunung Gede Pangrango yang masih kelihatan dari sini. Walaupun pemandangan hanya terlihat sekilas, gue sama sekali nggak nyesel melakukan perjalanan ini. Karena di balik itu ada suasana yang jarang bisa gue dapet. Tawa di tengah lelah, langkah yang saling nunggu, kebersamaan yang terasa lebih hangat dari pemandangan manapun. Perjalanan gue belum selesai. Abis ini gue bakal turun lewat Surya Kencana, lanjut ke jalur Basecamp Putri. Makasih banget buat kalian yang udah nyempetin waktu nonton video gue sampai di sini. Video gue mungkin belum sebagus vlogger-vlogger lain, tapi gue lagi belajar dan nikmatin prosesnya pelan-pelan. Semoga di kesempatan berikutnya bisa ketemu lagi. Sampai ketemu di cerita perjalanan gue selanjutnya.